Program Studi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Pancasakti Bekasi. Nah, video ini dibuat untuk mengajukan tugas ujian tengah semester dengan mata kuliah Perkembangan Peserta Didik dan dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irawan MPD. Hari ini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang perkembangan peserta didik. Langsung saja. Nah, perkembangan peserta didik adalah sebuah perubahan terus-menerus secara psikologi, baik dari tahap konsepsional sampai tahap akhir yang terjadi di dalam tubuh dan psikologi dalam peserta didik. Nah, dalam menumbuh kembangkan kualitas peserta didik, yang perlu dilakukan oleh tenaga pendidik adalah mengenali peserta didik dengan sebaik-baiknya. Nah, mengenali di sini itu diartikan seperti mengenal psikolog anak, bagaimana pribadi si anak, dan bagaimana cara menghadapi watak atau karakteristik anak yang berbeda-beda. Nah, dengan mengenali karakter si anak, maka pendidik akan lebih mudah dalam menyampaikan materi ajar pada si anak. Nah, sehingga anak akan lebih mudah menerima apa yang disampaikan oleh si pengajar atau gurunya. Seperti itu. Memahami perkembangan peserta didik adalah salah satu kompetensi yang dimiliki oleh seorang guru. Nah, ada 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang pakar pendidik atau guru. Yaitu yang pertama, ada kompetensi pedagogik. Yang nomor 2, ada kompetensi profesional. Nomor 3, ada kompetensi kepribadian. Dan nomor 4 adalah kompetensi sosial. Dalam proses belajar dan pembelajaran, guru mampu menstimulasi, mendorong, serta mengelaborasi daya berpikir siswa. Nah, sehingga mampu membentuk perasaan senang dalam belajar dan memiliki sikap dan perilaku yang tepat. Nah, seorang yang memiliki sikap empati yaitu berusaha untuk menyelami alam pikiran dan perasaan siswa. Nah, bagi para pendidik sendiri dengan berbagai macam peran yang sudah disebutkan, nah harapannya dapat mengetahui dan memahami perkembangan dan karakteristik peserta didik. Nah, hal ini sangatlah penting karena transfer of learning dalam proses belajar mengajar dapat disampaikan dan dapat diterima oleh peserta didik dengan baik. Seperti itu. Nah, selain itu, dengan memahami perkembangan peserta didik tersebut, para pendidik dapat menggunakan teknik-teknik yang tepat untuk mempelajari kemampuan, minat, dan tingkat persiapan belajar peserta didik. Nah, selain itu juga mampu mempertimbangkan bermacam-macam prosedur mengajar, serta mampu menganalisis dan meneliti cara belajar, kekuatan dan kelemahan belajar dari para peserta didiknya. Nah, secara umum, manfaat mempelajari perkembangan peserta didik dapat dirasakan pendidik dan peserta didik. Nah, yaitu yang pertama bagi pendidik, yaitu bisa memberikan gambaran tentang perkembangan manusia sepanjang rentang kehidupan, beserta faktor-faktor yang mempengaruhinya, yang meliputi aspek fisik, intelektual, emosi, sosial, dan moral. Dan juga dapat memberikan gambaran tentang bagaimana proses pembelajaran yang tepat sesuai dengan tahapan perkembangan peserta didik. Yang kedua yaitu manfaat bagi peserta didik, yaitu memiliki pengetahuan tentang konsep-konsep perkembangan peserta didik yang meliputi individu dalam menjalani tahapan perkembangan dari prenatal hingga lanjut usia. Nah, dan juga mampu menerapkan pengetahuan yang dimiliki dalam proses pembelajaran sesuai dengan tahapan perkembangannya. Nah, kajian medik dan psikologi perkembangan menunjukkan bahwa di samping dipengaruhi oleh faktor bawaan, kualitas individu juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain. Nah, seperti faktor lingkungan yang tidak lepas dari pengaruh faktor psikososial. Nah, baik faktor bawaan atau sering juga disebut dengan faktor keturunan dan faktor lingkungan. Nah, kedua faktor ini berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain. Nah, sehingga menyebabkan perbedaan
perbedaan yang disebut dengan istilah individual difference. Nah, berdasarkan hal ini, masing-masing individu memiliki keunikan atau kekhasan sendiri, baik dalam setiap gejala jiwa yang meliputi aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik yang terlihat dalam kemampuan berpikir, merasakan sesuatu, serta sikap dan perilakunya sehari-hari. Seperti itu. Nah, dalam melihat dan menyikapi perbedaan tersebut, hendaknya pendidik menyadari bahwa tidak semua individu dapat diperlakukan dengan cara yang selalu sama. Nah, masing-masing individu memiliki kekhasan sendiri, sehingga pendekatan yang sifatnya personal maupun institusional tentu berbeda. Nah, untuk lebih jelasnya, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi perkembangan individu adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah faktor internal yang meliputi kondisi fisik dan kondisi psikis. Nah, kondisi fisik dan psikis ini, individu ini sangat berkaitan. Seperti yang diuraikan sebelumnya, bahwa ranah perkembangan individu menyangkut aspek fisik, intelektual yaitu kognitif dan bahasa, emosi dan sosial moral. Nah, kondisi fisik yang tidak sempurna atau cacat juga berkaitan dengan persepsi individu terhadap kemampuan dirinya. Nah, begitupun dengan ketidakmampuan intelektual yang diulas sebelumnya. Nah, dapat juga disebabkan karena kerusakan sistem syaraf, kerusakan otak, atau mengalami retardasi mental. Seperti itu. Nah, yang kedua adalah faktor eksternal yang meliputi lingkungan fisik. Nah, lingkungan ini mencakup kondisi keamanan, cuaca, keadaan geografis, sanitasi atau kebersihan lingkungan, serta keadaan rumah yang meliputi ventilasi, cahaya, dan kepadatan hunian. Nah, lalu termasuk juga lingkungan non-fisik. Nah, faktor non-fisik ini meliputi berbagai macam komponen, yaitu keluarga, pendidikan, dan masyarakat. Seperti itu. Nah, dalam perkembangan ada dua proses yang bertentangan yang terjadi secara serempak selama kehidupan, yaitu pertumbuhan yang disebut evolusi dan kemunduran yang disebut dengan involusi. Nah, perubahan-perubahan dalam perkembangan merupakan hasil dari proses-proses biologis, kognitif, dan sosio-emosional yang saling berkaitan. Nah, dalam pengkajian perkembangan individu ini ada dua istilah yang sering muncul. Pertama, perkembangan, yaitu development, dan kedua adalah pertumbuhan, yaitu growth. Nah, istilah perkembangan dititik beratkan pada aspek-aspek yang bersifat psikis atau kualitatif. Nah, sedangkan pertumbuhan dipakai untuk perubahan-perubahan yang bersifat fisik, yaitu kuantitatif. Perkembangan individu di samping dipengaruhi oleh faktor bawaan, kualitas individu juga sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor lain, seperti faktor lingkungan yang tidak lepas dari pengaruh faktor psikososial. Nah, baik faktor bawaan atau sering juga disebut dengan faktor keturunan dan faktor lingkungan yang berbeda-beda antara individu yang satu dengan yang lain menyebabkan perbedaan yang disebut dengan istilah individual difference. Nah, berdasarkan hal ini, masing-masing individu memiliki keunikan atau kekhasan sendiri, baik dalam ranah perkembangan fisik, intelektual, kognitif, dan bahasa, serta emosi dan sosialnya yang terlihat dalam sikap dan perilakunya sehari-hari. Nah, dalam melihat dan menyikapi perbedaan tersebut, hendaknya pendidik menyadari bahwa tidak semua individu dapat diperlakukan dengan cara yang selalu sama. Nah, masing-masing individu memiliki kekhasan sendiri, sehingga pendekatan yang sifatnya personal maupun institusional tentu berbeda. Seperti itu. Cukup sekian penyampaian presentasi atau materi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf ya sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.